siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini kita akan belajar mengenai di dalam Tuhan ada masa depan. Ya. Sekali lagi topik kita pada sore hari ini adalah di dalam Tuhan ada masa depan. Sesuatu yang kita takutkan dalam hidup kita ini adalah masa lalu atau masa depan. Kalau masa lalu kan sudah lewat ya. Masa depan yang menjadi rahasia kita. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Sebabnya banyak orang takut tentang masa depan. Apa nasibnya nanti di masa depan? Ya. Nah, makanya banyak orang itu datang ke dukun, minta diramal oleh dukun. Ya, kalau tahun baru itu orang datang, Mbak Dukun, ramal saya tahun 2024 nanti bagaimana nasib saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana pernikahan saya, bagaimana pendidikan saya. Ya. Dan Mbak Dukun mulai komat kamit dan mulai meramal. Oh, kamu akan begini. Ya. Justru yang diramal itu yang menakutkan, jadi tambah takut lagi Bapak Ibu. Padahal tidak ada seorang manusia pun yang tahu masa depan ya. Kalau masa lalu kita sudah tahu masa lalu kita, tapi masa depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Hanya pencipta kita, Tuhan, yang tahu masa lalu kita, masa depan kita, dan masa yang akan datang. Nah, itu sebabnya pada sore hari ini mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya, ya bagaimana dengan masa depan saya ya? Apa yang akan terjadi dengan saya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya? Nah, mungkin ada di antara kita juga melihat kondisi di sana sini, kita mulai merasa khawatir, kita mulai merasa ragu dengan masa depan kita. Tapi firman Tuhan datang pada sore hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu menyediakan masa depan yang penuh harapan ya. Oke, kita buka firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang merupakan ayat pembacaan kita sore hari ini. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yang sudah ketemu langsung membaca bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke. Tuhan berkata bahwa Tuhan mengetahui rancangan masa depan bagi Nabi Yeremia. Karena kita tadi baca di kitab Yeremia. Jadi Yeremia itu diutus oleh Tuhan untuk bernubuat kepada orang Israel yang sedang dijajah, ditindas di kerajaan Babel. Jadi mereka ini diangkut dari tanah mereka dijajah di tanah Babel selama 70 tahun lamanya Bapak Ibu. Selama 70 tahun mereka dijajah di sana. Nah, kayak kita dulu itu Belanda ya yang jajah kita. Tapi Belanda itu datang ke sini menjajah kita di sini, nggak bawa kita ke Belanda ya. Tapi pada zaman dahulu kalau satu negara dijajah, itu bukan hanya tanahnya yang diambil, tapi penduduknya itu dipindahkan ke negara mereka. Jadi orang Israel itu dikuasai oleh kerajaan Babel ya. Tanahnya dikuasai, seluruh warga Israel juga diangkut ke Babel ya. Jadi di sana bukan hanya 7 hari atau 7 bulan, tetapi 70 tahun lamanya. Nah, saking lamanya mereka dijajah, mereka mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Kayaknya kita nggak ada masa depan. Udah dijajah ya, nggak ada apa-apa, kayaknya nggak ada masa depan yang baik bagi kita ya. Mereka mulai bertanya-tanya ya. Padahal Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa Dia akan selalu menyertai umat Israel. Tapi mengapa mereka harus dijajah dan dibuang ke tanah Babel? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka menyembah kepada Allah yang lain, Tuhan menyerahkan mereka, membuang mereka ke tanah Babel, membuang mereka ke tanah-tanah yang keluar dari negeri mereka. Untuk apa? Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi selama 70 tahun mereka sudah dibuang di tanah Babel, mereka tidak bertobat, mereka tetap keras hati, mereka tetap hidup jahat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membiarkan mereka di tanah Babel untuk dibentuk di sana. Itu sebabnya mereka mulai meragukan akan janji Tuhan. Adakah masa depan?
Makanya Tuhan mengirimkan Yeremia dan untuk menyampaikan nubuatan ini kepada mereka, bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi mereka, tapi Tuhan merencanakan hari depan yang penuh harapan. Kalau kita lihat sejarahnya, dan ketika orang Israel ini berbalik dan bertobat mendengarkan apa yang Yeremia sampaikan, Tuhan akhirnya memulangkan mereka dari Babel ke tanah mereka, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu pemegang masa depan kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Yang pertama, Tuhanlah yang berkuasa atas masa depan kita. Dari pembacaan kita Yeremia 29 ayat 11a mengatakan bahwa aku ini mengetahui rancanganku mengenai kamu. Nah, itu kata kunci dari pembacaan kita tadi, ya. Jadi Tuhan itu mengetahui rencananya bagi kita semua, bahkan melebihi kita sendiri, ya. Bapak Ibu pasti dalam hidup ini ada rencana enggak? Ada, ya. Saya kepingin menjadi ini, saya cocoknya seperti ini, ya. Banyak sekali rencana kita yang kita buat, ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa manusia hanya bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Nah. Banyak orang, saya mau buka usaha ini, saya mau sekolah di sini, ya, saya mau begini dan sebagainya, ya. Tapi kadangkala kita belum mencapainya. Mungkin kita sudah dipanggil Tuhan, ya, nggak sampai mencapainya. Atau orang sudah rencana demikian, terus mengalami kecelakaan dan cacat, akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bisa terjadi dalam hidup kita, ya. Semua yang kita rencanakan, ya, itu belum tentu bisa terlaksana, karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa bukan hanya atas kehidupan kita, tetapi atas masa depan kita. Nah, semua orang itu mendambakan masa depan, ya. Anak kecil, ya, orang yang masih muda, bahkan yang sudah tua pun masih ada masa depan. Ya, mungkin anak-anak sekolah yang punya cita-cita, ya. Saya ingin habis sekolah di SMA, saya mau kuliah di sini, mau menjadi ini dan sebagainya. Nah, ya, walaupun kita sudah tua juga masih punya cita-cita, ya. Nah, tapi percayalah bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa apapun yang kita rencanakan, ya, Tuhanlah yang berkuasa atas masa depan kita. Jadi itu sebabnya, karena Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita, kita harus mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan yang berkuasa. Jangan mempercayakan masa depan kita kepada dukun. Jangan mempercayakan masa depan kita kepada pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tapi percayakanlah masa depan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita. Karena di dalam Tuhan selalu masih ada harapan dan ada masa depan, ya. Amsal 23 ayat 18 mengatakan bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan dan masa depan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke. Teman-teman mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Jadi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan selalu ada masa depan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sutradara kehidupan kita. Tahu satu sutradara, ya? Ada yang nggak tahu juga sutradara, jangan makanan ringan lagi. Kalau Bapak Ibu nonton film, ya, film itu sudah diatur oleh sutradara. Kamu harus berperan begini, episode 1 begini, episode 2 sampai tamat film itu harus udah diatur sama sutradara. Jadi pemain filmnya nggak boleh sembarangan berperan, harus mengikuti semua rencana yang telah disusun oleh sutradara, ya. Itu. Jadi, tapi kadang-kadang kita yang nonton film yang kita yang jadi emosi gitu. Oh, kenapa kamu nggak balas dendam? Kenapa orang ini jahat? Memang sutradara sudah aturnya seperti itu. Kalau semua orang yang berperan baik-baik semua, ya film habis, nggak seru orang nonton. Orang langsung tinggalin. Harus ada yang jahat, ya. Harus ada yang bikin emosi, ada ya ceritanya seperti itu. Karena sudah diatur oleh sutradara. Demikian juga dengan Tuhan. Dia mengatur hidup kita sejak kita dilahirkan sampai kita
dipanggil oleh Tuhan, dia telah mengatur semuanya, ya. Itu sebabnya dia adalah sutradara kehidupan, dan dia adalah Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita, kita tidak perlu takut, kita nggak perlu bimbang dengan masa depan kita, ya. Meskipun kondisi saat ini sangat sulit, ya kadang-kala kalau kita mengalami kesulitan, kita mulai bertanya-tanya, kayaknya Tuhan ini nggak ada, kayaknya Tuhan ini nggak adil, ya, kayaknya saya sendiri menghadapi hidup ini. Tapi percayalah bahwa apapun kondisi kita, Tuhan tetap ada. Dia tidak pernah tidak ada. Dia tetap ada meskipun kondisi kita mungkin sangat sulit, ya, tetapi dia tetap Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Ya, sama dengan matahari itu, ya. Kadang-kala matahari itu terik, kadang-kala matahari itu tidak bercahaya sama sekali, karena bukan karena matahari nggak ada, ya, tapi karena awan gelap yang menutupi matahari. Nanti kalau sudah ditiup angin, matahari mulai terik lagi, ya. Bukan berarti nggak kelihatan matahari, mungkin matahari sudah hilang. Kalau matahari hilang, matilah kita di bumi ini. Sama dengan Tuhan. Ketika kita dalam masa-masa yang senang, kita melihat Tuhan ada bersama dengan saya. Tapi ketika dalam masa-masa sulit, kadang-kala kita berkata Tuhan kayaknya nggak ada. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap ada di dalam situasi hidup kita, apapun yang kita alami, ya, dalam susah, dalam senang, dia tetap ada, ya. Terus kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan ini kasih senang-senang aja kan enak kita hidup itu? Ngapain Tuhan kasih yang susah-susah gitu? Tuhan kasih cobaan, ngapain Tuhan kasih cobaan? Coba dikasih senang-senang aja kan enak gitu. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter kita daripada karir kita. Tuhan itu mau membentuk karakter kita, karena karir kita akan tinggalkan di bumi ini, tapi karakter kita akan bawa ke dalam kekekalan. Mengapa orang Israel itu sebenarnya jalan dari Mesir ke tanah Kanaan kurang lebih hanya beberapa hari, tapi Tuhan izinkan mereka 40 tahun mutar apa? Untuk apa? Untuk menguji kesabaran mereka, untuk membentuk karakter mereka yang baik, supaya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menjadi orang-orang yang baik. Demikian juga dengan hidup kita, ya. Kadang-kala Tuhan itu bawa kita dalam keadaan yang sulit supaya kita belajar bagaimana rasanya sulit, bagaimana rasanya kita mengandalkan Tuhan, ya. Kalau biasa kalau orang semua serba ada, punya uang ada, semua ada, kadang-kala kita lupa untuk bersandar kepada Tuhan. Yang kita andalkan adalah uang kita, bukan Tuhan yang kita andalkan. Makanya Tuhan kadang-kala izinkan kita nggak ada uang, supaya kita nggak berharap sama uang, tapi kita mau belajar berharap kepada Tuhan yang memelihara kita. Kadang-kadang Tuhan ajar kita untuk kita ditinggalkan oleh orang lain, oleh orang-orang yang kita kasihi, untuk mengajari kita menjadi orang-orang yang mandiri dan kuat di dalam Tuhan. Semua itu punya masa lalu ada, ya. Segelap apapun masa lalu kita, yang pasti masa lalu kita sudah lewat. Sejahat apapun masa lalu seseorang, yang pasti masa lalu seseorang itu sudah lewat. Tapi kita semua punya masa depan. Masa lalu boleh hitam, ya, tapi masa depan masih putih, ya, belum ada, masih polos, Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Masa lalu kita kan ya udah nggak bisa diurus lagi, udah terlanjur hancur di masa lalu kita. Tapi percayalah, kita punya hari ini, besok itu masih masa depan, masih sesuatu yang baru bagi kita. Kita punya masa lalu yang kelam, tapi kita punya masa depan yang masih cerah. Semua sama, punya kesempatan masa depan yang masih cerah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, jangan kita jadikan masa lalu itu untuk mempengaruhi masa depan kita. Karena kalau itu orang nggak bisa maju karena dia banyak memikirkan masa lalu. Orang sukses itu lebih banyak berpikir masa depan daripada masa lalu. Biasa orang gagal itu mikirnya masa lalu terus. Dia mau melangkah, takut lagi gagal. Soalnya dulu saya begini, hanya nggak bisa melangkah. Ya. Dia mau melakukan perubahan, dia masih mikir, dulu saya sakit sekali, orang menyakiti saya gagal, saya tidak bisa berbuat apa-apa lah, saya itu nggak mampu di masa lalu, pasti saya akan gagal. Karena dia banyak memikirkan masa lalu. Tapi orang yang berpikir untuk masa depan, Bapak Ibu, ya, biasanya orang itu yang menjadi sukses. Dia melangkah aja, Bapak Ibu, dia tahu
masa depan itu sesuatu yang baru. Dia bisa mencoba sesuatu yang baru. Ya, sukses itu memang kita harus mengalami namanya kegagalan. Di dunia ini tidak ada orang yang langsung sukses satu kali langsung sukses, nggak ada Bapak Ibu. Semua orang sukses itu harus pernah gagal. Karena kegagalan itu adalah harga yang harus kita bayar untuk mencapai sukses. Kalau Bapak Ibu lihat, oh orang ini hebat ya, sukses sekali ya. Dia tuh gagalnya lebih banyak daripada kita yang tidak sukses ini Bapak Ibu. Karena semakin dia hebat itu karena dia gagalnya terlalu banyak Bapak Ibu. Sehingga dia sukses semua juga lebih banyak Bapak Ibu ya. Nah, kalau orang nggak mau sukses, tidak mau gagal ya nggak pernah sukses Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu ya, kalau orang buat kapal ya, cuma di pelabuhan aja dia nggak mau nggak kemana-mana, cuma di simpang aja di pelabuhan ya bukan kapal namanya. Kapal itu harus berlayar menghadapi topan badai di sana baru dia sampai di tujuan Bapak Ibu ya. Kalau hanya diam di pelabuhan ya aman aja dia memang, tapi gak kemana-mana dia. Ya, kita pun seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita mau enak-enak, mau hidup biasa-biasa ya kita nggak perlu banyak tantangan, kita diam-diam aja. Tapi orang yang mau mengalami terobosan ya harus mengalami banyak tantangan, dibentuk untuk bisa menjadi seseorang. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tadi kalau kita baca dalam Yeremia pasal 55 ayat 8 sampai 9, Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita. Oke, ayat ini Yeremia Yesaya ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Salah seorang bisa membacakan bagi kita. Yesaya berapa? 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit, lanjut aja. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Oke, ya Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan bahwa rencana Tuhan dengan rencana kita itu berbeda. Seperti tinggi langit dan bumi ya, itu bedanya rencana Tuhan. Ya makanya kadang-kala kita kepingin yang A, Tuhan itu mau yang B. Tapi yang pasti Tuhan itu tahu mana rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Seperti Bapak Ibu juga ya. Bapak Ibu mau nggak punya merencanakan sesuatu yang buruk bagi anak-anaknya? Nggak mau ya. Pasti kita kepingin anak kita bila perlu lebih hebat dari kita ya. Oh saya punya anak biar saya kasih celaka dia, nggak mungkin Bapak. Oh, tanya orang tua gila yang berpikir demikian. Orang tua yang baik akan merencanakan sesuatu yang baik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Tapi kadang-kala anak-anak itu berpikirnya berbeda ya. Misalnya anaknya minta es krim, kita masih kecil, kita Bapak beli es krim, sementara kita masih demam ya. Bapak kita nggak beli kita es krim, kita marah. Bapak ini pelit sekali, Bapak ini jahat sekali, masa saya minta es krim dia tidak kasih sama saya. Padahal bapaknya tahu kalau bapaknya kasih es krim maka anaknya tidak akan sembuh-sembuh, anaknya tambah sakit lagi. Bapaknya malahan kasih obat yang pahit. Ini kamu minum obat, nggak usah es krim, dikasih obat yang pahit, tambah marah lagi anaknya. Anaknya bilang, wah Bapak ini gimana sih? Udah minta es krim yang manis malahan dikasih obat yang pahit. Mungkin itu pertentangan dengan pikirannya. Dia tidak tahu. Nanti sampai dewasa baru dia berpikir, ternyata bapak saya baik. Seandainya bapak saya kasih saya es krim yang manis, saya akan sakit dan sakit tidak akan sembuh. Karena bapak saya sayang sama saya, dia kasih obat yang pahit, akhirnya saya bisa sembuh. Demikian juga kita dengan Tuhan ya. Kadang-kala kita kepingin minta yang A, Tuhan tuh kasih yang B. Kadang-kala kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita kadang-kala mulai bersungut-sungut. Kayaknya Tuhan tidak adil, kayaknya Tuhan tidak sayang kepada saya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia Bapa yang selalu memberikan yang terbaik. Bukan yang baik saja Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Sama dengan kita orang tua ya, pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik yang kita akan berikan kepada anak-anak kita. Demikian Bapak kita yang di surga, Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kadang-kala Bapak Ibu, apa yang kita alami dalam hidup kita, kadang-kala kita merasa kayaknya ini bukan terbaik.
Karena apa? Karena kita berpikir bahwa apa yang kita alami itu sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Padahal rencana Tuhan dengan rencana kita itu berbeda. Nah, jadi kita boleh membuat rencana, tapi kalau rencananya gagal, berarti Tuhan punya rencana yang lain dari setiap kegagalan kita. Kalau rencana kita buntu, berarti Tuhan itu sudah sediakan jalan yang lain yang lebih baik daripada jalan kita. Karena kalau orang sudah buntu jalannya, langsung putus asa, kayaknya saya orang gagal, kayaknya saya nggak ada harapan lagi, hanya dia tidak akan bangkit lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kegagalan demi kegagalan, percayalah bahwa Tuhan menutup satu jalan untuk membuka jalan yang terbaik bagi kita. Jadi selalu berpikir positif dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena apapun yang terjadi, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Ya. Plus 5 ayat 7, ya. Kalau Bapak Ibu baca di sana, Tuhan mau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang berkuasa memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke, salah seorang bisa membacakan lagi di Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Oke, 2 ayat ini tadi yang 1 Petrus bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kamu. Dalam Mazmur tadi, Raja Daud yang ngomong, ya, tulis, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi aku gak pernah melihat orang benar itu meminta-minta roti. Ya, artinya kalau kita hidupnya benar, kita mengandalkan Tuhan, kita gak pernah kekurangan, kita gak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sampai meminta-minta roti. Keturunan kita meminta-minta roti, tapi keturunan kita akan diberkati Tuhan, dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, ya. Hari depan yang penuh harapan disediakan bagi kita anak-anaknya, ya. Jadi jangan pernah kehilangan harapan lagi, ya. Seburuk apapun masa lalu kita, tetap kita masih punya masa depan yang penuh harapan, ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang penting, kita nggak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Ya, katakan di kiri kananmu, ya, hei, kamu nggak bisa mengubah masa lalumu, tapi kamu bisa mengubah masa depanmu. Bisa nggak? Apa lu dong? Hei Pak Steven, kamu nggak bisa mengubah masa lalumu, tapi kamu bisa mengubah masa depanmu. Biar masuk di kepala, itu ulang hafal itu Bapak Ibu. Kayaknya ada yang takut-takut dia. Pak Martin, tepuk Pak Franky itu. Oi, kamu nggak bisa mengubah masa lalumu, tapi kamu bisa mengubah masa depanmu, ya. Katakan pada diri sendiri, saya tidak bisa mengubah masa lalu saya, tapi saya bisa mengubah masa depan saya. Ya, sekali lagi, mungkin kalau tepuk di kiri kanan mungkin Bapak Ibu masih malu, ya. Ngomong aja dalam diri sendiri, ya, biar lebih. Enggak, ya. Berarti kurang gaul ini di Tenten, ya. Ya, ngomong dalam diri sendiri, ya, sebelum kita pulang dari tempat ini. Saya tidak bisa mengubah masa lalu saya, tapi saya bisa mengubah masa depan saya. Saya nggak bisa mengubah masa lalu saya, tetapi saya bisa mengubah masa depan saya. Mantap. Yang lain lagi, sama-sama, ya. 1, 2, 3. Saya tidak bisa mengubah masa lalu saya, tapi saya bisa mengubah masa depan saya. Amin, puji Tuhan. Ya, pulang dari tempat ini hafal itu Bapak Ibu. Masa lalu saya nggak bisa saya rubah. Yang paling hafal itu di belakang suami saya. Kembali terus masa lalu dia. Suami terus yang ditunjukin. Masa lalu terus dia. Nggak maju ke depan dia. Udah rubah masa lalu hari ini katanya. Nanti besok udah berubah. Tapi kalau hari ini dia lupakan masa lalu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengubah masa lalu kita,
tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Kalau kita masih hidup, masih ada rencana Tuhan yang baik bagi kita, rencana yang luar biasa bagi kita semua, ya. Karena setiap kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita bertobat, Tuhan mengubah kita. Tuhan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru, ya, sehingga kita punya masa depan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengubah yang miskin menjadi kaya. Dia juga Tuhan yang berkuasa untuk mengubah yang rendah menjadi yang tinggi. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang sanggup mengubah nasib kita. Nasib yang sudah hancur Tuhan bisa rubah menjadi nasib yang luar biasa, ya. Daud adalah seorang penggembala domba, tapi Tuhan bisa pakai dia, ubah dia menjadi seorang raja Israel. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Oke, ya, Tuhan berkuasa untuk membuat miskin dan membuat kaya. Dia berkuasa untuk merendahkan bahkan meninggikan, ya. Jadi kita pun juga percayalah masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, ya. Jangan pernah andalkan uang kita, tapi andalkan Tuhan. Lebih besar utang daripada pendapatan, ya bukan mengalami perubahan, tambah pusing terus tepat. Usahakan supaya besar pendapatan daripada pengeluaran, ya. Ya paling tidak kalau uang dapat 3 juta, ya 2 juta pakai, 1 juta masih simpan. Kalau orang Chinese 5 juta dia dapat, 4 juta dia simpan, 1 juta yang dia pakai. Makanya makan bubur pun dia makan untuk hemat, untuk 1 juta ini harus cukup untuk 1 bulan. Tidak mau tahu harus 1 bulan. Dan apa yang terjadi 10 tahun pasti mereka sudah merubah nasibnya, karena tabungannya lebih banyak. Ya. Kalau kita jangankan 8 juta, ya 5 juta aja simpan setengah aja susah setengah mati. Baru simpan, ada yang mati itu bawa kerbau, habis lagi 100 juta lagi, habis lagi. Tapi Bapak Ibu, itu pilihan Bapak Ibu. Saya hanya menyarankan sekali kepada Bapak Ibu supaya mengatur uang Bapak Ibu dengan baik, supaya masa depan kita bisa mengalami perubahan kalau kita bisa mengubahnya dari sekarang, ya.